secara khusus kepada adik-adik yang hari ini menyelesaikan camping rohani selama berapa hari? 4 hari. Saya melihat wajah-wajah kalian dari awal kalian sampai sekarang ini, ada yang baru, ada yang masih baca lama. Coba saling berhadapan sekarang. Saling berhadapan. Tahu berhadapan muka? Saling tatapan. Lihat muka kawannya. Mana muka kalian? Ya, lihat. Masih ada nggak muka kawan kalian itu? Ya, di sebelah kiri kanan Anda saja. Ya, lihat, tengok matanya, tengok hidungnya, masih mancung atau udah besek? Masih keriting atau lurus rambutnya? Lihat baik-baik. Tanda orang yang hatinya damai bisa dilihat dari wajahnya. Tanda orang damai hatinya lihat dari wajahnya. Orang yang hatinya damai, tenang, berarti wajahnya kelihatan damai. Dengan tandanya yang kelihatan itu apa? Dalam bentuk apa? Nyengir, senyum. Tapi kalau ini agak kurang dikit, kurang sehat hatinya. Para saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi, situasi alam, bisa kita lihat tanda-tandanya melalui kebiasaan yang biasa kita lihat. Kalau misalnya mendung, itu tandanya berarti mau hujan duit. Amin. Kalau gempa bumi, itu tandanya berarti kemungkinan ada gunung yang meletus. Kalau lagi ngumpul sebanyak ini, tiba-tiba ada yang menghindar, masing-masing cari tempat yang aman. Itu tandanya apa? Tahu apa tandanya? Lagi ngumpul rame-rame, tiba-tiba lari cari tempat yang aman. Tandanya, saya yakin dalam hati ada setan. Itu tandanya orang kentut. Ya, orang mau kentut pasti tutup hidung, kabur, cari tempat yang aman. Itu tanda-tanda alam. Kalau orang masuk keluar dari gereja, nggak betah di dalam ruangan gereja saat doa, itu tandanya apa? Panggilan alam. Ke toilet, entah dia BAB atau BAK, buang air kecil. Semuanya dilihat dari tanda-tanda. Para saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dia menyadari bahwa dirinya itu sudah menjadi milik Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus hari ini, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain
dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebabkan olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia, aku bagi dunia. Jadi tanda-tanda bahwa orang itu adalah milik Allah ketika dia sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Tanda bahwa dia Katolik, yang benar-benar Katolik, kalau dia sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kadang tanda-tanda ini bisa mencemar. Kalau mendung tidak selalu hujan. Ke gereja tidak selalu ya, orang itu bertanda bahwa dia itu orang suci, orang kudus. Tapi syukur kalau dia masuk gereja berdoa. Jadi semua dilihat dari tanda-tanda. Para saudara, di tengah dunia yang penuh tantangan ya, dewasa ini, bagi anak-anak, bagi kaum remaja, bagi kaum muda, ataupun bagi orang dewasa, tantangan yang sekarang ini ya, mungkin bukan sekarang, tetapi udah lama. Penggunaan obat-obat terlarang, narkoba, sudah banyak di masyarakat yang udah hancur hidupnya karena narkoba. Media sosial, begitu banyak orang yang hidupnya hancur, keluarganya hancur, anak-anak hancur, jiwanya hancur, bahkan sampai gila. Narkoba dan media sosial. Media sosial itu yang sekarang yang kita genggam setiap hari, itu salah satunya. Yaitu handphone. Kasihan ya Tuhan yang menciptakan hal ini. Dia menciptakan manusia, memberikan karunia kepada manusia otak untuk berpikir dan membuat sesuatu untuk membantu manusia. Tetapi orang yang menggunakan hal itu justru salah cara, menjadikan hal itu sebagai alat untuk membuat kita jatuh dalam dosa, membuat diri kita hancur. Dan begitu banyak anak-anak sekarang ini yang bahkan orang dewasa yang hancur hidupnya ya gara-gara media. Yang sekarang lagi ramai itu apa? Di media sosial. Bukan gosip hidup para artis, kawin cerai, bukan itu yang seringkali kita tengok. Apa itu yang sekarang? Dulu game, sekarang apa? Judi online. Dikit-dikit skater, dikit-dikit gacor, apalagi yang sering disebut itu. Tetapi gak sadar bahwa itu semua akan membunuh diri kita sendiri. Tanda-tanda kehancuran. Jadi para saudara, di tengah tantangan ini, dalam kelemahan ini, kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya, meskipun di tengah tantangan dunia saat ini, Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya, Allah tetap melakukan tugasnya, menyembuhkan, mengubah, dan mengutus kita untuk mewartakan kebaikan atau Injil. Bukan berarti ya sudahlah kita tetap berbuat dosa, toh nanti juga Tuhan akan mengutus kita. Bukan untuk seperti itu. Dari Injil hari ini
Yesus mengutus 70 murid untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mengutus mereka ke daerah-daerah untuk mewartakan Injil, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya mempersiapkan jalan bahwa Yesus akan masuk ke dalam kota itu, hadir di tengah-tengah mereka. Jadi para murid ini ibaratnya mereka bulldozer atau ekskavator, mereka yang gorek-gorek tanah, buka jalan. Tinggal pemerintah dari belakang aspal dan jalan. Kalau ingat, tapi beda dengan Tuhan. Para murid yang pergi, dia dari belakang menopang para murid. Dan Yesus mempersiapkan para murid untuk membuka jalan bagi Yesus. Dan kita tahu para murid yang diutus ini bukan orang-orang terkenal. Mereka ini bukan orang-orang yang hebat, memiliki kekuasaan, tetapi ini sungguh-sungguh karena mereka ini murid-murid biasa yang diberikan tugas luar biasa. Apa tugas luar biasa yang dilimpahkan kepada para murid? Bawalah damai sejahtera. Berikan salam damai sejahtera kepada orang yang kamu jumpai di kota itu. Ya, tugasnya yang luar biasa harus membawa damai, menyembuhkan orang sakit, dan menyampaikan pesan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Inilah tugas-tugas yang diberikan kepada para murid oleh Yesus. Jadi mereka diberikan petunjuk oleh Yesus dalam tindakan nyata atau petunjuk-petunjuk praktis untuk menjalankan tugas. Petunjuk praktisnya apa? Kata Yesus, kalian pergi, jangan bawa kasut, jangan bawa bekal, jangan beri salam kepada orang yang di pinggir jalan. Artinya bahwa jangan tergoda oleh tantangan dunia. Jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Ya tentu ini sebuah tantangan. Kalau sekarang kita disuruh untuk pergi mewartakan Injil, ya katakan seperti itu, kita terpanggil untuk mewartakan Injil. Lalu dikasih tahu oleh pastor parokinya, nanti kamu pergi ke Papua, ke pegunungan Papua, cari duit sendiri, cari makan sendiri, entah nanti sampai di Papua makan sagu, ulat sagu, atau apa terserah. Adakah yang sanggup untuk mengatakan, ya saya siap? Beranikah kita mengatakan saya siap seperti yang dilakukan oleh para murid? Kalau ada yang berani siap, saya kasih hadiah orang ini. Saya gendong dia dari sini sampai Medan. Nanti juga dia bilang, Romo saya berani. Kalau nggak malu, sini saya gendong sampai Medan. Tapi bukan hal ini. Artinya bahwa para murid ini diberikan tugas, diberikan mandat oleh Yesus, dan ada petunjuknya. Pergi tanpa beban, pergi dengan sukarela, pergi karena alasannya Allah, ya, kita ingin
menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kami di sini ada yang datang, kami semua yang di komunitas ini, di pertama ini tidak ada orang yang berasal dari Sumatera. Semua datang dari jauh semua. Ya, dari Flores, ada yang dari mana lagi? Ya, dari Indonesia Timur ada berapa di sini? Hampir semua. Ya, jauh. Ya, kita menemukan tantangan dalam tugas pewartaan, menemukan banyak kesulitan. Tetapi haruskah kita menangis dengan kesulitan itu? Haruskah kita manja tubuh kita dengan kesulitan itu? Kalau manja, kalau nangis, tidak kuat, masih besar itu pintu gerbang yang di luar depan sana. Jadi para saudara, para murid diberikan kuasa, diberikan petunjuk. Jadi tidak boleh bawa kasut, jangan bawa bekal, memberikan salam. Kalau mereka menolak, ya silakan tinggalkan tempat itu. Terus bergerak. Ada orang ketika dicela pelayanannya, dikritis, udah mati, sudah tidak punya semangat lagi. Kata Yesus, ya terus bergerak. Kalau kamu ditolak, terus bergerak, tinggalkan, tebaskan tubuhnya, pergi. Ya harus selalu bergerak. Kalau kita nonton film, kalau bergerak itu bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa. Ada yang tahu? Move. Ya. Biasa nonton film ya. Ya. Move. Bergerak. Ya meskipun ditolak, ya. Kita tinggalkan tempat itu. Bergerak. Jadi Yesus tidak menjanjikan suatu kenyamanan dalam tugas itu, tetapi dia mempersiapkan kita, mempersiapkan para muridnya untuk sebuah tantangan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu binatang yang lugu, kemana saja dia ditarik ikut. Hatinya lembut. Beda dengan serigala. Serigala mukanya sangat galak lagi, makan darah lagi. Ya, tugas berutusan demikian. Pergi seperti domba ke tengah-tengah serigala, karena begitu besar tantangan yang akan dihadapi. Yesus pun demikian, dia menghadapi tantangan yang berat dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dia harus sampai mati disalib. Jadi para saudara, para murid dituntut untuk harus yang berjalan dengan penuh kepercayaan, tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi harus mengikat diri pada kuasa Tuhan. Inilah dimaksud oleh Yesus. Jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Ada kamu pergi bukan atas kekuatanmu sendiri, kemampuanmu, tetapi atas kuasa Allah. Ya, setelah mereka kembali, para murid, mereka heran bahwa mereka bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang dengan bangga. Tetapi kata Yesus, kamu jangan bersukacita karena keberhasilanmu, kesuksesanmu, karena kamu mengusir setan, kamu menyembuhkan orang. Tetapi kamu bersukacita karena apa? Kamu adalah milik Tuhan. Kalau kita bersukacita karena sorakan, tepukan tangan, pujian, itu berarti kita masih milik dunia.
Tapi kalau kita tandanya kita milik Allah, milik Tuhan, ketika kita melakukan tugas berusaha, kita pulang menjalankan tugas itu bukan pujian, sorakan, tepuk tangan, tetapi tandanya bahwa kita adalah milik Tuhan, kita telah menjalankan tugas kita. Maka dalam tugas ini syaratnya adalah setia dan ketersediaan serta bersedia. Setia sebagai murid Tuhan, setia menjalankan tugasmu, setia sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan tugas berutusan, bersedia untuk menghadapi sebuah tantangan dalam tugas itu. Para saudara-saudara yang terkasih, ada nilai yang harus diambil. Nilai yang harus diambil oleh para murid di sini dalam tugas berutusan ini. Kesuksesan itu bukan berdasarkan apa yang kita capai karena perbuatan manusia, tetapi sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka pesan untuk kita melalui Injil hari ini, tugas berutusan atau misi itu bukan tentang sukses melalui berdasarkan standar manusia kita, tetapi karena kesetiaan, keterbukaan hati, dan kita bersedia untuk mewartakan Tuhan. Sukses ini tidak dinilai dari jumlah angka, tetapi ini soal kesetiaan kita. Kita tidak perlu menjadi seorang pastor, menjadi seorang suster, menjadi seorang bruder untuk mewartakan kebaikan. Menjadi orang tua juga itu adalah panggilan untuk mewartakan Injil, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan hidup Yesus. Menjadi orang tua atau dalam pekerjaan apapun, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, kerjaan apapun, itulah tempat baru bagi kita untuk mewartakan kebaikan, mewartakan Injil. Jadi jangan salah menggunakan juga panggilan ini. Ya, kalau hidup kita sebagai seorang petani, tentu setiap hari kita pegang cangkul, pegang golok, ya, pegang parang, pegang skop, kerja ke ladang. Sebagai seorang tukang bangunan, ya, peralatannya peralatan bangunan, bukan gelas. Itu salah. Seorang tukang bangunan, seorang petani tapi pegangnya gelas. Bukan duduk di kebun, bukan duduk di ladang, tapi duduknya di pondok, pegang gelas, di situ fly, lagunya statue. Angkat tangan di atas, tahu-tahunya ladang di belakang habis dimakan monyet sayurnya, buah-buahan, karena dia statue. Lupa. Ya, kalau jadi guru, ya tugasnya mengajar, jelas dia mengajar muridnya. Kalau anak-anak sekolah, tugasnya apa? Belajar. Bukan main game, bukan judi, ya. Bukan membuli sesamanya. Banyak orang terluka karena dibully oleh teman-temannya. Kerja sesuai dengan panggilan. Jadi para saudara-saudara yang terkasih, setiap tindakan kita harus dilakukan dalam kasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus, berikan salam damai sejahtera. Artinya tindakan pekerjaan itu harus didasari oleh perbuatan kasih dari Allah, bukan semata-mata tindakan manusiawi kita sendiri, tetapi tindakan kita melaksanakan tindakan kasih Allah.
kasih Allah yang membawa terang kepada dunia. Sukacita bukan ya, dalam pencapaian manusiawi. Ya. Seperti yang saya katakan, ya, sukacita itu bukan karena kita disolati, ditepuk tangan ketika kita berhasil, hebat. Tepuk tangan biasanya kalau sering ditepuk tangan, disorak-soraki, ya bisa-bisa hidungnya mengembang, hatinya pun besar. Tadi hatinya cuma segini, tiba-tiba besar. Yang rambutnya tadi menipis, tiba-tiba rasanya panjang karena ditepuk tangan. Lalu kepalanya kecil, rasanya segede derong, ya, karena tepukan tangan. Yang kesusahan itu bukan soal itu, ya, bukan karena orang memberikan kita pujian itu, tetapi sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Semua kemampuan kita, karunia diberikan kepada kita adalah milik Tuhan. Ya, kemampuan lahiriah kita, ya, talenta yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Ya, sama seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bermain musik. Ya, hari ini mengirim kita musik, ya, dengan musik, main drum, main band. Ya, itu adalah talenta, itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, maka sangat luar biasa ketika mereka memainkan musik, ya, untuk memuji Tuhan. Ya. Itulah talenta, itulah karunia yang harus disyukuri. Ya, salah juga kalau nanti setelah ini saudara-saudara kita ini kita kasih jempol, mantap kalian main band, terus jungkir balik, lompat-lompat di sabit, ya turun situ, saking sukacitanya. Ya. Tapi sukacitalah di dalam Tuhan, karena talenta itu karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani, untuk memberikan sukacita, kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Kalau kita mengalami sukacita dalam Tuhan, maka sukacita juga kita bisa didapatkan oleh orang lain yang kita jumpai. Lalu kemana kita membawa sukacita itu? Pastor, kami kan bukan pastor, kami di awam. Ya, di mana kalian membawa Injil itu, membawa Tuhan itu? Ya, tidak usah pergi ke luar negeri, tidak usah pergi ke luar daerah, jangan jauh-jauh. Di mana kita membawakan Injil itu? Mulailah dari tempat kamu berada, yaitu di rumahmu sendiri, di keluarga, di tempat kamu bekerja, di sekolah, atau di mana. Disitulah kita membawakan kebaikan, membawakan Injil. Kalau di rumah kita membawakan Injil, membawakan Yesus. Sebagai orang tua, kamu adalah murid, kamu adalah guru, mengajarkan anak-anak. Nah, pergilah misa hari Minggu, wajib. Ya Pak, Papa tidak mau ikut. Oh, Papa sudah ditunggu teman. Di mana? Di kolam pemancingan. Titip salam, doakan Papa nanti, semoga dapat banyak ikan hari ini. Enak saja. Jadi di mana kita mewartakan Injil, mewartakan Tuhan? Kalau anaknya jadi begal, bermasalah, dia pula yang stres. Susah pastor, anakku ini susah diatur. Kalau saya tanya, papanya di mana? Mari kita benahi dari diri kita sendiri. Jadi dalam keluarga, mengajarkan kebaikan, mewartakan tentang Tuhan. Kita ajarkan kepada orang lain, kalau kita juga menghidupi. Kita sebagai orang Katolik, sungguh-sungguh Katolik, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Jangan bilang kalau kita Katolik, tetapi kita tidak setia dengan Yesus. Hanya nama doang, status doang. Agama yang Katolik tapi kelakuan bukan seorang murid
Kristus. Jadi para saudara-saudara terkasih, ya mari kita bertanya kepada diri kita sendiri sekarang ini, kemana saya harus diutus? Kemana saya harus mewartakan, melakukan tugas pengutusan saya? Kemana saya harus melayani? Di mana saya harus melayani? Itu pertanyaan untuk kita semua. Apakah saya harus pergi ke Flores? Apa saya harus pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Ambon, Manado, tempat yang jauh, ke Papua? Bertanyalah pada diri kita sendiri, kemana, di mana, dan kapan saya harus mewartakan Yesus. Kapan saya harus menjalankan tugas perutusan saya sebagai seorang Katolik, seorang murid Kristus. Mari kita hening sejenak.